Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adini. Eh, Saya akan membahas tentang konsep asesmen pembelajaran digital. Ini adalah merupakan tugas dari kegiatan digitalisasi pembelajaran yang dilaksanakan oleh BKPSDM. Saya akan membahas tentang konsep dasar asesmen pada pembelajaran digital. Yang pertama adalah pengertian asesmen. Asesmen adalah proses pengumpulan dan pengelolaan data yang berkaitan dengan perkembangan anak, serta penyajian hasil dalam bentuk deskripsi atau narasi yang dapat digunakan untuk mengenali anak secara rinci. Apa saja sih tujuan dari asesmen itu? Tujuan dilaksanakan asesmen adalah yang pertama, untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik. Tujuan utama dari asesmen pada kurikulum Merdeka yaitu untuk menilai sejauh mana peserta didik telah mencapai kompetensi yang ditetapkan. Kompetensi ini mencakup keterampilan pengetahuan dan sikap yang harus dimiliki oleh peserta didik. Dengan menilai pencapaian kompetensi, guru dapat mengetahui kemajuan peserta didik dan memberikan umpan balik yang tepat untuk membantu peserta didik mencapai kompetensi yang diharapkan. Yang tujuan yang kedua yaitu memberikan umpan balik yang efektif. Tujuan ini tidak hanya sebatas mengukur kemampuan peserta didik, tetapi juga memberikan umpan balik yang efektif terhadap proses pembelajaran. Dengan memberikan umpan balik yang tepat, guru dapat membantu peserta didik memahami kelebihan dan kekurangan dirinya, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kemampuan dan pencapaian kompetensi. Tujuan yang ketiga dilaksanakan asesmen yaitu meningkatkan mutu pembelajaran. Tujuan asesmen pada kurikulum Merdeka adalah untuk meningkatkan mutu pembelajaran dengan melaksanakan asesmen secara formatif, dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan peserta didik, serta menyesuaikan pembelajaran agar lebih efektif. Tujuan yang keempat yaitu dalam asesmen pembelajaran yang keempat mendorong pengembangan diri peserta didik. Pada kurikulum Merdeka yaitu untuk mendorong pengembangan diri peserta didik dengan memberikan umpan balik yang efektif. Peserta didik dapat memahami kekurangan dan kelebihan dirinya serta dapat mengembangkan kemampuan yang dimilikinya. Dengan demikian, asesmen dapat membantu peserta didik dalam mencapai tujuan karir dan kehidupan yang diinginkan. Salah satu dalam asesmen digital yaitu adalah kuisis. Kuisis ini sangat mudah digunakan untuk para guru dan peserta didik sehingga dapat memperoleh asesmen digital yang lebih efektif.
Tidak hanya kuisis dalam pembelajaran asesmen digital, salah satunya kuisis, tapi ada juga seperti Kahoot, Wordwall. Ya. Kuisis merupakan salah satu platform online yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran atau asesmen pembelajaran. Ada juga Kahoot. Kahoot merupakan sebuah website yang dapat menghadirkan suasana kuis yang menyenangkan dan mendukung pembelajaran dalam kelas. Tidak hanya itu, ada juga Wordwall. Wordwall merupakan sebuah media interaktif yang menyediakan template seperti kuis, menjodohkan, memasangkan pasangan, anagram, acak kata, pencarian kata, mengelompokkan, dan lain sebagainya. Ada beberapa kuis kelebihan dari kuisis. Yang pertama, kuisis dapat memberikan data dan statistik hasil kinerja siswa secara langsung dan live. Dapat dikerjakan saat pembelajaran berlangsung atau bersama-sama. Dapat dijadikan PR sehingga dapat dikerjakan kapan saja dan di mana saja oleh siswa asalkan tidak melebihi batas waktu yang ditentukan. Kelebihan pada kuisis yaitu memiliki fitur untuk presentasi, pembelajaran, dan asesmen, memiliki banyak template siap pakai, memiliki analisis hasil asesmen siswa, dapat digunakan oleh pendidik baik dari tingkat PAUD hingga perguruan tinggi. Pengaturan kuisis waktu pada kuisis yang lebih fleksibel. Aplikasi ini juga semakin menarik karena dapat menambahkan gambar atau meme lucu pada setiap pertanyaannya. Tidak hanya itu, kuisis juga tidak mesti menggunakan handphone. Ada fitur-fitur terbaru yaitu dengan menggunakan mode kertas. Saya sering melakukannya di dalam kelas dan itu sangat senang siswa dalam melakukan asesmen digital yang digunakan menggunakan kuisis. Jadi, walaupun tidak membawa handphone ataupun gadget, kuisis masih bisa digunakan menggunakan mode kertas. Tapi memang dalam penggunaan mode kertas itu, kita harus menyediakan infocus, handphone untuk merekam, dan kertas yang harus dicetak. Ya, itu adalah mode kertas yang sering saya gunakan. Kita coba menggunakan aplikasi Quizizz ya. Kita masuk ke quizizz.com. Ini adalah alamat website yang biasa kita gunakan. Kalau misalkan kalian sudah punya akun, tinggal klik masuk. Kalau yang belum punya akun, klik daftar. Kebetulan saya sudah punya akunnya, jadi klik masuk ya. Kemudian pilih salah satu email. Ya. Ketika masuk, kita akan dimudahkan dengan misalkan kita akan membuat sebuah pertanyaan atau asesmen. Biasa misalkan kita mau mencari asesmen tentang kipas kelas 5. Nah, di sini akan tampil banyak sekali soal-soal yang dapat kita gunakan untuk kita gunakan pada pembelajaran. Misalkan kita mau mengambil
IPAS tentang listrik. Nah, kita gunakan listrik di sini eh, seperti bank soal ya. Kita klik ini. Nah, di sini ada banyak sekali fitur, bisa langsung jadikan atau mode kertas. Ini kalau misalkan kita tidak punya gawai, anak-anak tidak punya handphone, bisa menggunakan mode kertas. Di sini juga kita bisa salin dan edit untuk barangkali ada memang soal yang salah atau kita mau menambahkan soal seperti ini. Kalau sudah selesai, kita simpan ya. Nah, untuk pemulainya, misalkan kita akan buat PR ya, untuk mengerjakan PR. Berarti nah, ini. Nah, kita jadikan PR ya. Ini modenya default, bisa berapa kali. Ini juga mode ini. Lalu kita coba klik tugaskan ya. Nah, di sini yang perlu dibagikan adalah kode ini ya. Bisa ini disalin kemudian dikirim ke grup. Silakan coba, uh, kita bisa mencoba menggunakan aplikasi Quizzes ini. Silahkan ya. Di sini nanti ada pertanyaan, ringkasan, dan banyak sekali fitur-fitur yang sangat menarik ya. Setelah ini kita akan coba live ya menggunakan Quizzes.